Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan video saya selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai soal-soal yang ada di modul-modul dalam kegiatan PPG. Dan di sini saya coba berbagi bagaimana saya menjawab setiap soal-soal yang ada dan bagaimana saya bisa menganalisis setiap soal, sehingga nanti ketika Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan ujian UP maupun retaker atau pengulangan, Bapak Ibu bisa memahami konsep yang mungkin kali ini saya bisa bagikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baiklah, kita akan coba untuk membahas soal di modul 1 KB yang pertama. Di sini akan kita coba bahas mengenai setiap soal-soalnya. Nah, di sini kita akan coba membaca atau membahas di tes formatif yang pertama ya Bapak Ibu ya. Di sini soal yang pertama, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus menguasai setiap disarankan untuk menguasai opsi-opsi sehingga Bapak Ibu menambah khasanah pengetahuan, menambah pemahaman terhadap materi-materi, sehingga ketika suatu saat Bapak Ibu membaca soal yang ada opsi-opsinya tersebut, Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dan kebingungan. Nah, di sini ada 5 opsi pilihan. Apakah dia termasuk behavior, apakah dia termasuk perennialisme, apakah termasuk dehumanisme, essentialisme, atau rekonstruksionisme. Nah, bagaimana kita coba menganalisisnya? Baiklah, di dalam materi yang ada di pembahasan modul 1 KB1 itu ada salah satu opsi jawaban yang sebenarnya tidak ada, yaitu humanisme. Nah, Bapak Ibu ketika ketemu soal yang seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mencoret saja opsinya, sehingga ketika Bapak Ibu menjawab soal tadi, Bapak Ibu tidak berpikir untuk mengambil pilihan jawaban ini. Nah, ini kalau saya biasanya saya akan coret. Nah, di sini akan kita coret. Jadi, kita hanya memiliki 4 opsi. Anggap saja Bapak Ibu tidak melihat pilihan jawaban yang sudah saya coba pilih. Lalu, Bapak Ibu bisa mencari opsinya dengan mengetikkan kata kunci dari setiap opsi yang ada dengan menekan tombol Ctrl plus F. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mencari tentang salah satunya. Kita ambil opsi, misalnya salah satu contohnya adalah perennialisme. Nah, di sini saya coba berbagi melihat setiap materi-materi yang ada. Nah, di sini contoh misalnya ya, di dalam materi tadi itu teori pendidikan seperti, nah Bapak Ibu bisa baca di sini ya, teori pendidikan seperti esensialisme, behaviorisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruktivisme, dan humanisme merupakan teori yang berdasar pada filsafat tertentu yang akan mempengaruhi konsep praktik pendidikan menurut Umar dan Suluh tahun 2010 halaman 88. Nah, di sini kan sudah terbantu ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita melihat ada kata kuncinya yang bisa Bapak Ibu nanti seperti saya bilang, ada 5 opsi tapi ada satu yang bisa kita hilangkan. Di sini ada contohnya esensialisme. Di sini bisa kita lihat ada esensialisme, ada behaviorisme, ada perennialisme, dan terakhir ada rekonstruktivisme. Nah, 4 inilah yang kita akan coba gali. Nah, di sini saya coba untuk merangkumnya bagi Bapak Ibu. Kita akan lihat lagi kembali ke dalam soal di halaman 51. Di sini sudah saya ketikkan pengertian-pengertiannya dan bisa Bapak Ibu ingat dengan kata kuncinya. Behaviorisme yaitu memiliki beberapa akar atau sumber atau filsafat, yaitu realisme dan positivisme. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengkaitkan. Jadi dalam hal soal mengarahkan kepada behaviorisme, kenapa behaviorisme menjadi pilihannya? Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah
behaviorisme pendidikan memandang perilaku yang ditentukan oleh stimulus dan respon. Nah, kenapa ini menjadi kata kunci? Karena ini menjadi awal mula Bapak Ibu bisa menjawab kenapa jawabannya menjadi behavioristik. Lalu kenapa tidak menjawab perennialisme? Karena perennialisme hampir sama dengan esensialisme. Jadi otomatis jawaban B dan D ini kita bisa coret karena hampir sama, berarti bukan jawaban dari soal nomor 1. Sedangkan rekonstruktivisme yaitu kelanjutan dari yang logis cara berpikir progresif dalam pendidikan. Nah, di sini tidak ada kaitan terhadap soal nomor 1. Jadi untuk nomor 1 itu lebih kepada behavioristik karena apa, kata kuncinya ada di sumber ideologi atau filsafat yaitu realisme dan positivisme. Itu untuk yang nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu menentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu kata kunci dari soal nomor 2 ya Bapak Ibu. Kata kuncinya akan kita lihat di sini. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Nah, implementasi dari mana? Sila kelima. Apa sih bunyi sila kelima? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi, kita akan lihat implementasinya. Nah, sebagai upaya pencapaian tersebut adalah apakah A, guru mengarahkan ke peserta didik untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk implementasi sila kelima? Tidak. Ketika Bapak Ibu menjawab nomor 1, yang A yang Bapak Ibu jawab, ini adalah implementasi sila pertama. Lalu, orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Lalu nih, termasuk yang kemana? Apakah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Atau 2, kemanusiaan yang adil dan beradab? Persatuan Indonesia? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Atau yang mana? Nah, kalau yang B, ini cenderungnya adalah sila kedua. Implementasi sila kedua. Kenapa masuknya implementasi sila kedua? Karena di sana akan ditegaskan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa ada yang pertama, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adil artinya apa? Tidak diskriminatif pada siapapun. Nah, lalu untuk poin yang C, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Nah, ini termasuknya apa? Ini termasuk dalam sila ketiga. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa bisa diambil sila ketiga? Karena kita diminta untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Ini merupakan salah satu tujuan dari sila ketiga. Dan yang terakhir, pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitas. Apakah ini berkaitan dengan sila? Tidak. Ini adalah implementasi dari profesionalisme guru untuk mendapatkan sertifikasi tadi. Dan ini tidak termasuk dalam implementasi sila. Lalu yang ke E, kenapa bisa melihat implementasinya ada di pilihan opsi E? Itu karena di implementasi soal yang pilihan yang E, di situ ada sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Kata kuncinya ada di kata-kata sosial, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata kunci dari keadilan sosial. Nah, inilah yang bisa kita korelasikan dengan implementasi sila kelima. Begitu Bapak Ibu, tidak susah ya. Kita coba untuk masuk ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong di dalam praktik pendidikan adalah. Nah, baik Bapak Ibu, untuk soal nomor 3, kita akan lihat kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kata kunci soal nomor 3 ini adalah apa? Nah, kata kuncinya ada di contoh kegiatan yang tergolong dalam praktik pendidikan. Kata kuncinya adalah praktik pendidikan. Nah, ingat, praktik pendidikan itu ada apa saja. Nah, ketika kita memilih jawaban A,
Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan, ini sebetulnya termasuk dalam proses profesionalisme kita, pedagogi kita menambah kemampuan dalam hal psikologi pendidikan. Jadi tidak masuk ke dalam kegiatan praktik pendidikan. Sedangkan yang B, Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Jadi kalau ini lebih kepada ketika kita bertemu dengan rekan sejawat kita coba untuk saling bertukar pikiran, saling menambah pengetahuan dan wawasan. Lalu kita loncat yang ke D langsung ya. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Ini lebih kepada bagaimana Pak Budi mengimplementasikan untuk menjadi guru yang profesional dengan cara bagaimana memotivasi peserta didiknya. Dan ini tidak termasuk dalam praktik pendidikan. Lalu untuk yang nomor E, Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Ini juga tidak termasuk dalam praktik pendidikan, tapi lebih kepada persiapan perencana pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Lalu yang termasuk yang mana? Ya betul. Jawabannya C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Di mana kata kuncinya? Mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Nah, ini kata kunci ini adalah yang termasuk dalam praktik pendidikan kepada peserta didiknya atau kepada siswa-siswinya. Oke, Bapak Ibu sudah mulai nangkap ya konsepnya ya. Baik. Kita akan lanjut kepada soal nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah apa yang menjadi jawabannya Bapak Ibu ya? A ya. Kenapa A menjadi salah satu jawabannya? Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik, sebagai asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah. Nah, jadi gini, konsep dari soal nomor 4 ini adalah bagaimana dia menjelaskan peserta didik dan pendidik. Apakah ini manusia yang sifatnya makhluk sosial atau makhluk otonom? Nah, ketika kita bicara untuk opsi yang B, pribadi yang berkembang dan berakal, ini korelasinya tidak masuk dalam hal yang menjawab pertanyaan dari peserta didik dan pendidik. Nah, ini adalah salah satu saja, yaitu peserta didik. Peserta didik berkembang dan berakal melalui apa? Melalui stimulus, melalui tindakan dilakukan oleh gurunya. Yang C, makhluk sosial yang dapat mengaruhi satu sama lain. Berarti ini tidak ada kaitannya sebagai humanisasi. Humanisasi itu antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi tidak terkait. Sedangkan D, makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Nah, ini lebih kepada psikologi atau kedewasaan seseorang dalam menalar apakah ini baik atau tidak. Sedangkan yang E, makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini tidak ada kaitan terhadap soal nomor 4. Lalu, kenapa jawabannya A? Manusia merupakan makhluk otonom. Yang dikatakan makhluk otonom itu apa sih? Bapak Ibu mungkin ingat dengan kata kunci otonomi daerah. Artinya dia manusia yang berdiri sendiri. Jadi bukan berarti dalam artian yang diharapkan adalah dia sebagai humanisasi pendidikan. Bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya. Jadi dia saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Untuk mengembangkan potensi peserta didik, guru wajib mengupgrade dirinya. Jadi inilah yang dikatakan dengan manusia sebagai makhluk otonom. Masih agak sulit kita membahas untuk masalah yang materi yang A ini, karena memang konotasi yang disampaikan ini sudah masuk pada HOTS atau high order thinking, tingkat kita melakukan semacam kegiatan menganalisis. Jadi lebih tinggi lagi tingkatan berpikirnya. Baik, selanjutnya di soal nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah,
Nah, di sini Bapak Ibu kalau ketemu dengan soal seperti ini, saran saya adalah melihat kata kunci di awal. Seperti contoh, kata kunci di awal soal tersebut adalah kata kuncinya salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan. Itu kata kuncinya. Lalu coba Bapak Ibu kaitkan dengan opsi jawaban yang ada di soal nomor 5. Apakah salah satu manfaatnya memahami berbagai karakteristik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik? Bisa saja, tapi bukan itu yang diinginkan. Lalu yang B, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Jadi landasan pendidikan tadi tidak menuntut kita untuk berpikir kritis sebetulnya, tapi lebih kepada membantu. Apakah itu menjadi jawaban? Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu. Landasan pendidikan ya, bukan metode pendidikan. Kata kuncinya adalah landasan pendidikan. Lalu, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melakukan praktek pendidikan. Nah, sebagai pendidik, itu yang dituntut oleh kita. Lalu kenapa tidak menjadi jawaban? Karena ini kaitan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi tidak ada kaitan terhadap mempelajari landasan pendidikan. Tapi lebih kepada kita memiliki semacam batasan-batasan kita dalam melakukan praktek pendidikan. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, sehingga kita memiliki kayak semacam borderline, sehingga Bapak Ibu mengetahui batasan-batasannya. Nah, kata kunci itu ada di sini, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja. Kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Baik, ini soal nomor ke-6. Berikut ini implikasi landasan histori dalam proses pendidikan di Indonesia adalah guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. Landasan histori. Jadi landasan histori itu adalah landasan sejarahnya. Ceritanya bagaimana sih? Nah, di sini kata kuncinya, kalau kita berbicara mengenai histori, ambil salah satu kata kunci yang menurut Bapak Ibu ini ada di zaman dahulu kala. Setahu Bapak Ibu, mana sih ada istilah-istilah yang tidak timbul pada masa-masa saat ini, seperti host atau lots atau contextual learning atau apapun itu. Dan itu ternyata Bapak Ibu bisa temukan di soal atau di opsi di jawaban yang A, Tuturi Handayani. Mungkin Bapak Ibu ingat yang mungkin Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani. Nah, itu tadi yang mungkin menjadi kata kunci dari landasan historis. Historis berbicara mengenai sejarah, dan sejarah itu terwakilkan dari kata-kata Tuturi Handayani. Itu kuncinya. Baik, untuk nomor 7, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini termasuk landasan konseptual adalah, konsep. Kalau kita bicara masalah konsep, kita akan berbicara mengenai garis besar atau mengenai batasan-batasan, mengenai konsep-konsep awal dibentuknya suatu pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Nah, pengertian landasan itu ada dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Yang termasuk dalam landasan fisik itu ada di kurikulum dan silabus. Fisiknya ada, kan Bapak Ibu sering buat ya RPP dan silabus ya. Kurikulum kan jelas tuh ada fisiknya. Sedangkan kerangka berpikir ada juga fisiknya. Bagaimana kita melihat secara fisik kerangka berpikir tadi jelas ada, bagaimana kita nanti merencanakan, bagaimana kita melakukan kegiatan. Desain bangunan sama juga ada fisiknya, ada planning, gambar-gambar yang di dalam desain pembangunan. Tujuan pendidikan ada di dalam kurikulum juga. Nah, di sini yang menjadi kata kunci adalah Pancasila dan undang-undang. Konsep pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini poin yang Bapak Ibu harus ingat, bahwasanya yang A, C, D, dan E itu saling keterkaitan. Yang poin D itu tidak ada hubungan, tapi poin A, C, dan E itu saling berkaitan.
Sedangkan B itu seperti berdiri sendiri. Jadi akan terlihat bagaimana kata kunci yang nomor 7 ada di B. Nah, lanjut ke soal nomor 8, yaitu pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karena pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan. Nah, landasan ini tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Ini kalau mungkin Bapak Ibu ingat waktu zaman kuliah, yaitu psikologi pendidikan, terus psikologi perkembangan dan lain sebagainya. Ini korelasinya terhadap tahapan tugas perkembangan. Nah, perkembangan itu kaitannya terhadap psikologi. Sedangkan sosiologi itu kaitan terhadap interaksi. Religi itu kaitan terhadap keagamaan. Ekonomi, ya kita mungkin tahu bahwa ekonomi berkaitan dengan keuangan atau pendanaan. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu lebih kepada perkembangan zaman. Nah, kata kuncinya yang Bapak Ibu bisa lihat di soal nomor 8 yaitu tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini ada di psikologi pendidikan. Jadi perkembangan itu masuk dalam ilmu atau ranah dalam psikologi. Baik, nomor 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh. Nah, di sini Bapak Ibu harus paling tidak minimal mengetahui kata kunci dari soal nomor 9. Di sini adalah sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata kuncinya kita lihat dulu, ketuhanan yang Maha Esa di sini. Ketuhanan yang Maha Esa ya Bapak Ibu. Nah, dari ketuhanan yang Maha Esa ini tadi, Bapak Ibu bisa mengecek. Bapak Ibu bisa mengecek ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana melihat ketuhanan Maha Esa tadi sebagai poin startingnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apakah termasuk yuridis? Nah, perlu dipahami, yuridis itu kaitan terhadap undang-undang. Sedangkan psikologis tadi mengacu pada perkembangan. Sosiologis itu lebih kepada interaksi dan sosialisasi. Sedangkan historis ini adalah sejarah. Nah, religius ya ini tadi berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke Bapak Ibu, soal nomor 9. Baik, soal yang terakhir nomor 10. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka hakikatnya menanamkan pada anak. Nah, ibu bapaknya itu rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu. Apakah itu termasuk dengan hak dan kewajiban? Ya, kalau bicara mengenai melaksanakan ibadahnya, itu hak dan kewajiban. Wajib melaksanakan ibadah, tapi haknya di mana? Tidak ketemu ya. Berarti bukan itu jawabannya. Lalu kejujuran dan toleransi. Kalau toleransinya mungkin masuk ya, melaksanakan ibadah. Jadi untuk saling menghargai, tapi kejujurannya tidak terbahas di sana. Gotong royong dan tanggung jawab sepertinya tidak masuk karena tidak ada poin dari gotong royong dan tanggung jawab. Kejujuran dan tenggang rasa bisa masuk ketika ini berbicara antara dua siswa. Tenggang rasa menghargai temannya sedang beribadah, itu mungkin masuk, tapi ini bicara mengenai contoh yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, contoh yang disampaikan orang tuanya adalah bagaimana ketika dia melaksanakan ibadah dengan waktu yang ditentukan. Nah, kedisiplinan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu kata kuncinya. Jadi kalau kita bicara mengenai kedisiplinan, Bapak Ibu bicara mengenai kedisiplinan, misalnya ini kita bicara tentang kedisiplinan, ini masuknya adalah ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu tanggung jawabnya di mana? Nah, tanggung jawab, kata-kata tanggung jawab ada di kesehariannya rajin melaksanakan ibadah. Itu kata kuncinya.
Baik Bapak Ibu, pembahasan modul 1 KB1 mungkin saya cukup sampai sekian. Silakan lihat video saya selanjutnya untuk membahas mengenai soal-soal yang lain. Semoga video saya bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan bagikan video saya kepada Bapak Ibu yang lain. Salam hormat, semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikan dan menjawab setiap soal dengan baik. Terima kasih. Aku, kamu, kita setara. Sampai jumpa.